kita lihat ini korelasinya Bapak Ibu, bahwa perpustakaan dan budaya literasi itu sangat signifikan, bahwa perpustakaan sebagai sistem pendidikan sepanjang hayat berbasis membaca dan praktik sosial, kaitannya dengan literasi tentu bagaimana kita bisa mendorong dan meningkatkan kemampuan seseorang di dalam membaca, berbicara, dan menulis, dan juga kemampuan memahami dengan baik, mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh, dan juga kemampuan mentransformasikan pengetahuan tadi menjadi produk dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, inilah yang akan menjadi budaya literasi, yaitu kebiasaan berpikir yang diikuti dan didukung oleh proses membaca, mengkonstruksi pikiran secara lisan atau tertulis, serta mempengaruhi proses di dalam menciptakan karya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kerangka kerja kita di dalam memperkuat budaya literasi melalui transformasi perpustakaan. Nah, dalam bentuk parameter, sehingga kita bisa mengukur perkembangannya, parameternya antara lain adalah kemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di masyarakat, yang kedua kemudahan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, yang ketiga adalah tenaga perpustakaan yang terampil, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah transformasi pengetahuan berbasis koleksi dan program perpustakaan untuk masyarakat. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan berkelanjutan. Nah, harapannya dengan parameter ini akan ada penguatan literasi secara terus-menerus yang bisa menumbuhkan inovasi dan kreativitas yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, arah transformasi perpustakaan paling tidak ada dua. Arah transformasi perpustakaan untuk penguatan budaya literasi ini yang pertama adalah perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua adalah pusat kegiatan masyarakat yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai pusat kebudayaan terkait dengan pewarisan nilai-nilai dan pelestarian khasanah intelektual bangsa. Nah, dalam pendekatan kami bahwa transformasi meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah soal koleksi. Nah, koleksi ini yang pertama terkait dengan pembelajaran. Berisi paket-paket pembelajaran yang bisa secara online bahkan di dalam berbagai subjek pengetahuan yang sifatnya praktis sesuai dengan bidang kerja. Nah, yang kedua adalah soal kecakapan. Jadi koleksi ini bisa bersifat multiple media, berbagai program yang meningkatkan kecakapan dan keahlian di dalam berbagai bidang kerja. Ketiga, dalam situasi kita sekarang juga harus menyangkut isu-isu aktual, termasuk misalnya pandemi. Nah, ini adalah isu aktual yang harus terus disesuaikan, termasuk juga penjelajahan, yaitu harus mengusung semangat untuk ingin tahu, untuk bisa menjelajah berbagai aspek kehidupan. Kemudian juga menyangkut kesejahteraan, jadi koleksi juga memungkinkan pemustaka membuat perubahan positif dalam kehidupan diri dan juga komunitas. Sifatnya inklusif, termasuk juga spektrum keberagaman yang luas, misalnya untuk difabel, kemudian juga bersifat multimodal dan juga multiple media, karena sekarang anak-anak muda tidak menyukai tekstual, tetapi lebih ke pictorial atau mungkin video dan lain-lain. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran sosial, kesadaran politik, dan juga kultural, dan juga analitik berbasiskan pada big data. Nah, dari sisi ruang perpustakaan pun juga harus mengalami transformasi, mengingat situasi sekarang harus ada protokol kesehatan yang memungkinkan kita menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan, termasuk juga responsif terhadap perubahan demografi, khususnya anak-anak muda yang memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Kemudian juga mengundang, inviting people untuk bisa hadir dan masuk untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan juga bekerja dengan orang lain. Dan juga mendukung kerja sebagai semacam co-working space yang menyediakan fasilitas untuk mendukung produktivitas pemustaka. Kemudian juga fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, termasuk untuk kelas-kelas pembelajaran, kelompok-kelompok diskusi, dan lain-lain. Ruang juga yang bersifat menghargai,
yang secara dimensional dan juga fungsional menghargai keragaman dan sikap positif ilmu pengetahuan, dan juga dimungkinkan serupa dalam dimensi fisik maupun virtual, sehingga memberikan keleluasan untuk terus produktif. Nah, dari sisi layanan, transformasi ini juga kita rancang bahwa ini memungkinkan untuk transfer pengetahuan, yaitu membangun akses pengetahuan ke berbagai pelosok wilayah Indonesia, termasuk kepedesaan. Kemudian juga bersifat life skill, yaitu mengembangkan kecakapan keterampilan kerja untuk kehidupan yang lebih baik, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan juga berkegiatan di perpustakaan. Jadi orientasi kita harus kita geser, yang dulunya librarian oriented harus ke sekarang ke society oriented. Nah, kesejahteraan, yaitu untuk memastikan soal kesehatan misalnya, soal kesejahteraan komunitas, ini menjadi satu hal yang menjadi concern kita. Bahkan juga dimungkinkan misalnya menjadi pusat informasi krisis. Contohnya misalnya di Lombok Timur, meskipun perpustakaannya rubuh, tetapi mereka masih menggunakan tenda pengungsian untuk memberikan layanan-layanan perpustakaan, termasuk juga self-healing misalnya, termasuk juga memulihkan pasca trauma bagi anak-anak misalnya. Nah, kemudian juga perluasan, jadi tidak bersifat fisikal saja layanannya, tapi juga bersifat virtual. Nah, inilah strateginya Bapak Ibu terkait dengan peningkatan budaya literasi ini adalah bagaimana kita bisa terus merancang dan mengembangkan perpustakaan kita sebagai pusat aktivitas publik berbasis pengetahuan. Karena kami melihat beberapa daerah nampaknya masih dipandang sebagai kantor yang biasa, karena perpustakaan bukanlah kantor, melainkan ruang publik. Nah, ini kita harus rancang bagaimana perpustakaan kita sebagai ruang berbagi pengalaman, ruang belajar kontekstual, dan ruang berlatih keterampilan dan kecakapan kerja. Nah, indikatornya banyak, diantaranya peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Nah, peningkatan Expospedia ini terkait dengan resonansi sosial yang terus harus kita gaungkan, dan juga peningkatan jumlah kemitraan dan kerjasama. Karena selalu menjadi keluhan klasik, misalnya resource-nya terbatas, tetapi kalau dengan kerjasama atau kolaborasi kita bisa memaksimalkan resource yang ada. Nah, sekali lagi, dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita bicara budaya literasi terkait dengan perpustakaan ini, kita bicara soal dampak. Bagaimana dampak perpustakaan dapat dilihat sebagai hasil akhir di dalam menggunakan layanan perpustakaan, pengaruh penggunaan perpustakaan, dan signifikansinya dengan pengguna. Yang kedua juga dampak perpustakaan dapat dipandang dari sisi pengguna perpustakaan yang berubah sebagai hasil dari kontak mereka dengan sumber daya dan program perpustakaan. Nah, terkait dengan dampak literasi, ini ada satu kajian dari UNDP. Kajian ini yang menarik, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi pada negara-negara ini berbanding lurus dengan pendapatan. Nah, ini adalah satu hal yang terus kita usung, semangatnya sama. Bahkan dalam risetnya UNDP mengatakan bahwa penguatan literasi ini dapat meningkatkan keterampilan, mengasah kepekaan dan juga tanggung jawab sosial, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan tingkat pengangguran, ini yang juga penting, dan juga pengembangan kecakapan hidup. Nah, ini yang telah kami lakukan dari 2018 yang lalu sampai hari ini, yang kami lakukan terkait dengan penguatan budaya literasi. Kami mulai dengan sosialisasi program dan membangun komitmen, termasuk juga multi-stakeholder, penyediaan buku, kemudian juga komputer untuk akses dan juga internet, jika sumbernya di luar perpustakaan, ada bimbingan teknis, ada mentoring dan juga pendampingan, dan juga ada stakeholder meeting dan juga peer learning meeting, saling belajar dari perpustakaan yang lain, dan juga menjamin komitmen untuk kesinambungan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita bicara soal budaya literasi dan transformasi perpustakaan, kita tidak bicara proyek sekali lagi, tetapi kita lebih bicara pada soal gerakan. Nah, gerakannya tentu bersifat gerakan sosial. Di antaranya misalnya kita melakukan promosi berskala luas, ya, baik di media tentang pentingnya literasi, pertemuan multi stakeholder untuk penguatan kampanye isu aktual dan juga strategis berkaitan dengan literasi, penguatan peran keluarga, yaitu literasi dimulai dari keluarga yang membaca,
Kemudian layanan ekstensif perpustakaan keliling multimedia, sekarang sudah multimedia, menjaga wilayah-wilayah terpencil. Kemudian juga ada safari membaca dan literasi digital melibatkan influencer, memperkuat jejaring komunitas dan pegiat literasi, mengoptimalkan ruang publik perpustakaan sebagai tempat berkegiatan di masyarakat, fasilitasi perpustakaan desa sebagai pusat aktivitas masyarakat berbasis pengetahuan, ada lomba dan juga festival, dan juga penyediaan bahan bacaan di pusat layanan masyarakat dalam berbagai macam bentuknya. Nah, ini adalah kolaborasi antara perpustakaan, pemerintah daerah, dan juga pendidikan yang bisa kita lakukan, misalnya dengan berbagai macam event, termasuk mensinergikan antara perpustakaan sekolah dengan perpustakaan desa. Karena kalau dari jumlah, dari 74.910 desa, itu baru 30% yang memiliki perpustakaan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah testimoni-testimoni mereka yang sudah mendapatkan manfaat dari transformasi perpustakaan. Jadi ada yang belajar menggunakan YouTube di perpustakaan, kemudian juga berbagai macam, misalnya di Sragen ada pelatihan untuk membuat berbagai macam kerajinan dan juga makanan. Kemudian yang semula misalnya dulunya dia TKW, bahkan menjadi korban human trafficking, akhirnya bisa membuka jasa menjahit misalnya, ini ada di NTB. Kemudian di Ponorogo, Jawa Timur misalnya, ada pelatihan marketing online di perpustakaan Kabupaten Ponorogo, sehingga bisa meningkatkan usahanya, khususnya penjualan menggunakan online, misalnya diajari menggunakan Tokopedia dan Bukalapak dan seterusnya misalnya. Nah, ini ada misalnya berhasil mendapatkan sertifikat tanaman hidroponik setelah mengikuti pelatihan di perpustakaan daerah, dan tidak hanya menyediakan buku-buku, tetapi juga teman-teman pustakawan menghubungkan dengan tenaga penyuluh pertanian misalnya. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi manfaat dan testimoni dari beberapa daerah yang Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nah, ini yang terkait dengan itu. Apakah waktu saya masih ada? Halo? Oh masih, oke. Kalau masih ada, saya sebenarnya dalam lampiran saya juga mengemukakan Bapak Ibu bahwa dalam situasi pandemi kita tetap semangat, tetap bangkit. Nah contohnya misalnya ini, kalau tadi layanan onsite mungkin terkendala, layanan yang sifatnya online sangat tidak terkendala dan memiliki peluang meningkat lebih tinggi lagi. Nah ini menggunakan QR code, jadi kita batasi karena ada batasan tadi. Nah, tetapi juga kita lihat Bapak Ibu bahwa layanan online itu semakin dilipat gandakan. Banyak sekali produk-produk yang kita buat, misalnya Ipusnas, ini Bapak Ibu teman-teman semua yang punya anak siswa, mahasiswa, bahkan umum bisa membaca menggunakan gawainya dengan mendownload Ipusnas. Koleksinya sudah 50.438 judul dari berbagai macam penerbit ternama Indonesia, dan kopinya sudah ada 591.739 kopi. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini dari sisi peningkatan pengunduh, peningkatan yang registrasi, peningkatan yang meminjam ini sangat tinggi dari Ipusnas, bahkan ada kenaikan sampai 3 kali lipat pada dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini sangat signifikan dan ini menjadi satu semangat kita semua untuk bagaimana bisa memberikan layanan lebih baik lagi. Nah, misalnya dengan adanya Coronapedia. Coronapedia ini sebenarnya sumbernya ada di mana-mana, tersebar luas, tetapi dengan pendekatan kepustakawanan, berbagai macam buku yang diterbitkan oleh BNPB, oleh Kemendikbud, oleh Kementerian Kesehatan, dan lain-lain kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam e-pustaka Coronapedia. Jadi di dalamnya ada berbagai macam panduan, ada bahkan sejumlah peraturan perundangan terkait dengan Coronapedia yang dikumpulkan oleh teman-teman pustakawan. Nah, koleksinya terus bertambah seiring dengan pertambahan hal-hal ehwal terkait dengan corona. Nah, ini kan kita berarti secara konstruktif bisa membangun koleksi-koleksi yang sumbernya ada di mana-mana, tetapi kita bisa kumpulkan dan mendapat nilai tambah, kemudahan untuk mengakses bagi masyarakat. Nah, selain itu juga ada live chat. Live chatnya namanya Tanya Pustakawan. Ini online, bisa dilihat di portal webnya Perpusnas. Bapak Ibu bisa lihat di sini,
jumlah transaksi tanya pustakawannya terus meningkat, ya. Dan kemudian kalau kita lihat jenis pertanyaannya pun juga macam-macam. Memang kebanyakan pertanyaan terkait dengan mencari informasi atau referensi, tetapi juga ada pertanyaan terkait dengan penelusuran, lupa password atau keanggotaan, ada menanyakan ISBN dan juga lain-lain. Nah, yang menarik juga yang menanyakan tidak selalu dari Jawa, bahkan dari Sulawesi, Sumatera, Bali, NTT, dan juga Maluku, Papua, meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan dari Jawa. Nah, artinya ini apa? Artinya dari live chat tanya pustakawan, kita masih bisa menjangkau dan melayani pemustaka kita. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan peningkatan keanggotaan kita. Bapak Ibu bisa lihat, periode Januari-Juni itu sudah mengalahkan separuh lebih dari periode tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa layanan online keanggotaan ini pun masih memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan seperti kalau dalam situasi normal, khususnya dalam memanfaatkan e-jurnal seperti ini. Dalam masa pandemi, ini adalah statistik penggunaan e-resource kami, baik e-book maupun e-jurnal. Bapak Ibu bisa lihat di sana, ProQuest masih sangat diminati, ada 119.388 pustaka. Bahkan Britannica Library yang reference malah lebih banyak lagi, yaitu 496.253 pemustaka. Nah, artinya bahwa dalam masa pandemi ini, layanan-layanan seperti inilah yang bisa menolong, bisa membantu masyarakat kita untuk terus mendapatkan update, mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait dengan kepentingan-kepentingan mereka. Nah, ini juga satu hal yang sangat menarik, ini yang kerjasama dengan seluruh teman-teman, baik itu termasuk juga EPPTI, Mas Amirul Ulum di Jawa Timur ini. Nah, Indonesia One Shot ini nampak sekali bahwa bisa menjadi satu penjelajahan pengetahuan di Indonesia, dan kita lihat angka yang bergabung terus naik. Sekarang total entry-nya lebih dari 12.831.000 entry, dan tergabung 2.220 perpustakaan. Dan nampaknya dari sisi keteraksesan Indonesia One Shot ini bahkan lebih tinggi dari portal yang lain seperti Kastara. Nah, Kastara ini adalah Khazanah Pustaka Nusantara, Bapak Ibu. Di sini saya hanya mengatakan bahwa digitalisasi berbagai macam bahan perpustakaan, baik itu naskah, peta, potret, buku, dan lain-lain, itu juga sangat membantu. Meskipun jumlah koleksi digitalnya baru 10.257, tapi angka pengunjungnya kita lihat di 2020 ini naiknya signifikan sekali. Ada 22.168 hanya di masa pandemi, karena kita ngitungnya hanya sampai Januari sampai Juni 2020. Nah, ini fasilitas webinar seperti hari ini yang kita sediakan untuk publik. Kemudian ini juga aktivitas kinerja pustakawan. Bapak Ibu, moga-moga ini bisa menginspirasi semua. Teman-teman pustakawan tetap membuat berbagai macam produk, misalnya dalam bentuk infografis seperti ini, yang disebarkan di Instagram, termasuk juga disebarluaskan di Facebook, dan juga membuat berbagai macam video yang disebarkan di Twitter misalnya, termasuk juga di YouTube, ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita menyuarakan menggunakan radio streaming. Radionya bernama Widya Bahana Suara, yang bisa diakses di portal web Perpusnas, dan tiap pagi selalu menyapa masyarakat dengan berbagai macam informasi, termasuk juga bedah buku, pembacaan buku, dan juga kutipan-kutipan menarik. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko yang telah memberikan paparan materi. Mungkin bisa sekedar kami ringkas bahwa ternyata di era pandemi ini kita masih bisa untuk produktif ya Pak Joko ya. Ya. Mulai yang di awal itu bahwa kita tidak boleh mengesampingkan tentang protokol kesehatan. Tapi dengan adanya itu, Perpustakaan Nasional RI sudah mulai bertransformasi mulai dari koleksi, ruang, dan layanan ya Pak ya. Dan yang paling menarik lagi tadi, pemaparan dari Pak Joko adalah
budaya literasi itu berbanding lurus dengan pendapatan. Nggih, Pak, nggih. Nah, jadi dengan sering membaca, insya Allah pendapatan juga bisa meningkat nggak, Pak, nggih? Alhamdulillah, amin. Ya, terus ada lagi pengembangan di perpustakaan nasional yang mungkin bisa aplikasikan juga di perpustakaan yang lain, ya seperti kayak live chat, terus juga pemanfaatan one search itu, Pak, ya. One search juga pengembangan infografis di IG atau semakin produktif melalui media-media sosial, Pak, nggih. Ya. Baik, audiens sekalian, pemaparan dari Bapak Joko sebagai ya Bu. Untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Sri Wahyu Hastarini yang kebetulan beliau sudah online. Sudah siap nggih, Bu? Iya, insya Allah. Nih, nggih. Ya, jelas. Suara saya jelas. Jelas. Moderator. Jelas, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Insya Allah. Sudah bisa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya mulai, Pak Moderator? Sudah. Bisa, iya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UTM, saya hormati dan salam, apa kabar Bu Ir? Insya Allah sehat selalu Bu Ir. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Joko dari Perpusnas. Pak Joko, nyun sewu, kemarin kita ketemu di Monef Transformasi, Pak Joko. Kebetulan saya PSC Provinsi. Kemudian rekan saya, Mas Amirul, apa kabar? Yang saya banggakan. Dan peserta webinar hari ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu. Amin. Baiklah, saya diberi tugas oleh panitia, oleh Bu Ir, untuk menyampaikan pada webinar ini tentang literasi sains. Ya, setahu saya informasinya dari panitia bahwa peserta mayoritas dari pustakawan, betul Bapak Moderator? Pustakawan di betul, ya. Iya, pustakawan di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi, Bu. Yang paling besar ya, meskipun ada dari perpustakaan jenis yang lain, saya tahu ya. Betul. Ada perpustakaan jenis yang lain, baik. Bapak Joko, yang terhormat Bapak Joko sudah memaparkan panjang lebar dan sangat bagus dan bermanfaat tentunya bagi kita semua ilmunya. Untuk literasi memang kalau kita langsung berbicara tentang perpustakaan dan pustakawan, intinya pasti literasi itu dalam tanda kutip wajib ya, karena kita menyebut diri kita pustakawan atau kita bergerak di perpustakaan ataupun kepustakawanan, ya kita harus literate, harus tahu literasi, harus literate ya. Dan di sini kita ketahui bersama bahwa ada 6 literasi dasar, dan literasi sains ini adalah di tahapan ketiga atau urutan ketiga. Dan sebelumnya yang pasti orang harus bisa baca tulis, itu pasti ya. Di saat dia akan menuju ke sains, dia pasti harus bisa baca tulis. Kemudian yang kedua harus bisa numerasi, literasi numerasi. Dan yang ketiga ini adalah literasi sains. Seperti yang disampaikan Pak Joko lagi, mungkin nyuwun sewu Pak Joko, saya mengambil lagi yang panjenengan paparkan bahwa Indonesia sebagian besar memang rakyatnya masih minim dengan budaya literasi, dan baca tulis pun kadang belum tersentuh oleh mereka. Jangankan ke sains, baca tulis kadang-kadang mereka belum tersentuh, dalam arti mungkin SD belum lulus seperti itu ya.
apalagi ke tahapan selanjutnya numerasi. Kita tahu bersama bahwa kadang-kadang masyarakat kita itu tahu literasi numerasi tapi by pengalaman saja gitu ya, pengalaman. Jadi seperti kita tahu bahwa di lingkungan pasar tradisional mungkin ya, mereka pandai berdagang, tetapi mungkin literasi baca tulisnya belum finish, belum maksimal ya. Dan literasi numerasi ini bisa kita anggap mereka juga literasi numerasi meskipun literasi baca tulisnya belum terlewati. Untuk sebuah perpustakaan, ini menurut saya pribadi atau kami, bahwa seperti Pak Joko lagi bilang bahwa ternyata di masa pandemi ini perpustakaan provinsi juga dengan layanan online, dengan akses informasi yang bisa diambil oleh masyarakat pemustaka melalui alat mereka ya, atau melalui smartphone mereka, atau melalui alat yang lain, fasilitas mereka yang lain, pemustaka yang lain, itu data kunjungan kami juga tidak kemudian menurun drastis ya, tetapi tetap pada angka yang normal, maksudnya yang kemarin juga saya laporkan juga di acara Perpusnas bahwa kita di bulan Januari masih ada 7.806. Itu kalau kami rata-rata untuk katakanlah 30 hari bukan 22 hari kerja itu masih sekitar 2.500 atau bahkan 250 atau bahkan sekitar 300 ya. Itu menurut kami masih bagus, masih normal. Karena kami di Jawa Timur belum seperti di Perpustakaan Nasional, kami sama sekali belum membuka layanan secara tatap muka. Tetapi yang secara akses, secara IT, secara online kami tetap membuka. Selain itu, di tempat kami pustakawannya juga selalu berkegiatan atau memberikan informasi kepada pemustaka melalui IG kami, kemudian melalui Facebook ataupun melalui fasilitas seperti sekarang ini. Karena memang mungkin perlu diketahui bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya Dinas Perpustakaan ini, kami memang zero anggaran di saat kebutuhan anggaran memang untuk pandemi, untuk COVID. Tetapi kami sudah diberi kesempatan untuk usulan PAPBD untuk perubahan anggaran. Untuk perubahan anggaran di triwulan terakhir, jadi untuk Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan bisa terwujud sehingga kami bisa melayani lagi pemustaka di Jawa Timur atau khususnya Surabaya dan sekitarnya, baik melalui tatap muka maupun melalui online. Sehubungan dengan literasi sains ini, sehubungan dengan literasi sains ini, saudara-saudara atau Bapak Ibu ya, Mbak-mbak, Mas-mas, bahwa kita sebagai pustakawan itu memang harusnya tanggap di saat kondisi pandemi seperti ini. Kita tidak harus menunggu kebijakan yang diberikan oleh pimpinan kita. Katakan bagaimana di saat perpustakaan kita tidak buka, terus kita harus ngapain seperti itu ya. Kita bekerjanya harus seperti apa. Padahal perpustakaan Bapak Ibu sudah difasilitasi oleh ETI, oleh teknologi informasi, baik untuk akses online ataupun ada internet, ada wifi seperti itu. Meskipun Bapak Ibu harus WFH atau work from home ya, work from home, itu Bapak Ibu masih tetap bisa melayani pemustakanya dengan
smartphone Bapak Ibu. Karena kami yakin pengelola perpustakaan atau pustakawan, apalagi di perguruan tinggi, pasti semua mempunyai fasilitas telepon seluler yang Android. Gitu. Jadi Bapak Ibu dapat menginformasikan sumber-sumber yang ada di perpustakaan Bapak Ibu atau dapat melayani kebutuhan informasi pemustakanya melalui akses tersebut, smartphone Bapak Ibu pribadi ataupun melalui fasilitas FB atau IG yang ada di lembaga Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan sains, ini dalam pemahaman saya bahwa sains itu kan tentang ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu ya, sains literasi ya. Dalam bahasa Latin di sini saya menyampaikan bahwa dari kata literatus dan dari kata scientia. Nah, sains ini, literasi sains ini adalah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan alam semesta. Jadi Bapak Ibu sebagai pustakawan harus bisa mengkaitkan sumber informasi apa sehingga pemustaka dapat terpenuhi kebutuhannya ketika mereka menanyakan tentang literasi sains. Sains literasi di sini saya menerangkan bahwa suatu tindakan untuk memahami sains, jadi memang semua harus dipahami dulu oleh kita ataupun mungkin juga oleh pemustaka kita, kemudian kita mengaplikasikannya. Mengaplikasikannya dalam hal ini mungkin seperti kembali lagi Pak Joko sampaikan bahwa sudah ke informasi yang diberikan oleh perpustakaan yang dapat bermanfaat bagi pemustaka atau masyarakatnya, dan masyarakat tersebut sudah dapat mengaplikasikannya, sudah ada sampai ke impact ya, bahkan sampai ke impact. Jadi kita juga tahu bersama bahwa perpustakaan saat ini kan tidak hanya melayani sivitasnya saja, atau katakanlah perpustakaan umum seperti kami atau perguruan tinggi itu tidak hanya untuk sivitas akademik saja, tetapi mereka juga harus bisa memberikan akses informasi kepada masyarakat di sekitarnya terutama. Jadi layanan tidak hanya untuk mahasiswanya saja atau untuk dosennya saja, tetapi harus bisa memenuhi masyarakat yang di sekitarnya. Apalagi perpustakaan umum seperti di kami, dengan status pemustaka yang bervariasi. Kami juga harus menyediakan informasi yang bervariasi juga sesuai kebutuhan mereka. Terutama yang dalam hal yang sedang kita bahas yaitu literasi sains ya. Nah, untuk literasi sains saat ini yang ada di perpustakaan kami atau mungkin juga perpustakaan yang kami biasa berkegiatan untuk melakukan pembinaan di Jawa Timur, sebenarnya apa yang kita layankan pasti akan berhubungan dengan sains, itu pasti ya, karena informasi yang ada di perpustakaan pasti ilmu pengetahuan, pasti berguna untuk pemustakanya, bermanfaat untuk meningkatkan wawasan pemustakanya. Tetapi apakah itu benar-benar spesifik untuk sains yang dibutuhkan oleh seseorang pemustaka, katakanlah, nah itu baru nanti pustakawannya harus bisa menggali lagi informasi yang dimiliki oleh perpustakaannya untuk memuaskan pemustaka tersebut. Kalau dalam pemahaman saya, untuk pelayanan informasi literasi untuk sebuah literasi sains ya dihubungkan dengan pustakawan, itu kita tidak perlu berpikir yang terlalu jauh atau panjang. Apa yang bisa kita layankan untuk sekitar kita di lembaga kita dulu atau di ruangan kita dulu yang dapat bermanfaat untuk mungkin rekan kerja kita yang membutuhkan informasi
tentang literasi sains tersebut. Bagaimana kita sebagai pustakawan dapat memberikan kepuasan kebutuhan rekan kita tentang literasi sains tersebut. Jadi tidak harus menunggu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bagaimana perpustakaan kita tidak buka, kita harus melayani siapa. Kalau toh memang dengan akses online tersebut juga merupakan kendala, kita ya melayani saja lembaga kita. Seperti itu, melayani saja lembaga kita. Melayani mungkin atasan kita, mungkin rekan kita, mungkin bawahan kita, atau mungkin orang-orang yang kebetulan datang ke lembaga kita, ke perpustakaan kita, atau yang bekerja sama dengan perpustakaan kita, yang berkomunikasi melalui media sosial, melalui WhatsApp ataupun chat, melalui email. Itu kita bisa memberikan layanan yang dibutuhkan terutama tentang literasi sains tersebut. Di sini saya menyampaikan dalam paparan bahwa sains sendiri, tadi ya saya sudah menyampaikan bahwa itu adalah ilmu pengetahuan. Bahwa usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Memang di saat sains kita awal pasti berpikirnya itu fisika seperti itu ya. Ini dalam pemahaman saya ya. Terus kemudian kimia, kemudian matematika, sains seperti itu kan, sains. Dalam murninya memang seperti itu, tetapi dalam ilmu terapannya kita bisa mengembangkannya lebih luas lagi. Dan ini tugas seorang pustakawan dalam sebuah perpustakaan meskipun di masa pandemi ini untuk kembali lagi dapat memberikan layanan dengan inovasi kita, dengan keterbatasan waktu kerja kita maupun tatap muka kita dengan pemustaka, tetapi tetap bisa memberikan kepuasan terhadap pemustakanya. Literasi sains di sini saya berusaha mengambil dari OECD ya tahun 2016 bahwa literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan yang terlibat, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu terkait sains. Nah, ini kembali lagi kalau kita balik lagi dengan yang dihubungkan dengan pandemi ini, seperti tadi kembali lagi Pak Joko sampaikan, saya sampaikan bahwa kaitan dengan budaya literasi yang masuk dalam literasi sains, termasuk itu tadi bahwa kesadaran kita memakai masker itu hubungannya juga dengan sains ya, karena ini kesehatan ya. Kemudian budaya kita mencuci tangan, budaya kita menjaga jarak. Karena di saat kita bisa menjaga diri kita untuk kesehatan kita sendiri, pasti kita akan juga bermanfaat untuk kesehatan di lingkungan kita. Itu kalau menurut pemahaman saya itu termasuk dalam literasi sains. Jadi bagaimana seorang pustakawan, saya kembali lagi ke pustakawan ya, pustakawan dalam di segala jenis perpustakaan, tidak harus tingkatan yang tinggi pun, sekarang tingkatan pustakawan di sebuah perpustakaan SD bahkan desa pun mereka juga sudah mulai memakai atau melayankan informasinya menggunakan teknologi informasi. Jadi mereka sudah banyak yang memberikan layanan dengan fasilitas-fasilitas akses layanan dari luar perpustakaan atau mungkin bahkan dari rumah atau mereka sedang di tempat umum seperti warung kopi,
itu. Sekarang sudah mulai seperti itu yang kami tahu ya, sudah mulai banyak yang seperti itu. Jadi tidak hanya sebuah perpustakaan perguruan tinggi katakanlah ya yang selalu orang berpikir karena perpustakaan perguruan tinggi berarti akan memberikan lebih baik daripada sebuah perpustakaan katakan tingkatan SD atau desa. Kan memang sasarannya sudah berbeda, pemustakanya sudah berbeda. Jadi kalau menurut pandangan kami atau penilaian kami di provinsi sebagai pembina ya, itu sekarang semua sudah berjalan maju atau berkembang pada tatarannya masing-masing, pada jalannya masing-masing di Jawa Timur ini. Itu sudah bisa dibuktikan ya. Dan itu tidak terlepas dari literasi sains tersebut. Karena tidak mungkin tanpa literasi sains perpustakaan akan terus berkembang. Kemudian saya juga di sini mencoba menyampaikan dari National Science Teacher Association tahun 71 bahwa seseorang yang memiliki literasi sains adalah orang yang menggunakan konsep sains, mempunyai keterampilan proses sains untuk dapat menilai dalam membuat keputusan sehari-hari. Kalau ia berhubungan dengan orang lain, lingkungannya, serta memahami interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat termasuk perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, di sini juga seorang pustakawan, sebuah perpustakaan dari semua jenis pun, ini kita juga harus bisa menangkap ini bahwa kita tidak harus merasa bahwa sains itu selalu berhubungan dengan lingkup pembelajaran maksudnya dalam tingkatan sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi kita juga harus bisa memberikan informasi sains tersebut kepada mungkin seorang ibu rumah tangga atau mungkin bahkan seorang penjual kelontong atau mungkin bahkan pedagang kaki lima seperti itu atau kuliner kaki lima, karena mereka semua membutuhkan informasi, membutuhkan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung kehidupan mereka. Kehidupan dalam hal ini tidak harus yang berhubungan dengan rupiah ya, tetapi untuk menambah wawasan mereka, untuk meningkatkan kemampuan mereka, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ini gunanya sebuah lembaga perpustakaan sebagai itu tadi yang kembali lagi disebut Pak Joko, tidak hanya untuk tempat membaca tetapi untuk berkegiatan. Kita harus mampu menyediakan sebuah perpustakaan untuk sebagai tempat berkegiatan kalau di perguruan tinggi atau sekolah untuk sivitas sekolah atau perguruan tingginya, Mbak, tetapi juga harus bisa ke masyarakat di sekitarnya. Dalam paparan saya selanjutnya, saya menyampaikan bahwa pentingnya literasi sains zaman now zamannya ini dihubungkan dengan anak-anak yang masih dalam usia remaja mungkin ya, atau adult ya, teenager sampai adult mungkin ya. Kemudian kemudahan mengakses informasi pada zaman sekarang ini memang perlu diimbangi, balik lagi, pembekalan literasi, diantaranya literasi sains tersebut, bagi pengakses informasi supaya informasi yang diperoleh lebih bermanfaat dan tidak menjadi sumber masalah. Ini sangat menurut saya pribadi ya, insya Allah Bapak Ibu juga berpahaman sama bahwa ini memang penting sekali. Sebuah teknologi, ini kita sudah tahu bersama ya, apalagi pada masa sekarang ya, untuk anak sekolah tanpa tatap muka mereka semua di rumah dengan Android mereka atau dengan online mereka, itu orang tua itu penting sekali mendampingi. Atau di sini mungkin juga peran pustakawan kembali lagi perlu dengan kita sering berkomunikasi dengan pemustaka kita melalui itu tadi, akses fasilitas Android kita dari kantor ataupun dari masing-masing pribadi. Kita bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak, kembali lagi itu anak-anak yang masih usia sekolah sampai mahasiswa ya, untuk bagaimana
kalau sering disebut jangan sampai hoax ya. Jadi kita harus bisa memilah mana informasi tersebut yang memang positif atau yang negatif, yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Ini menurut saya, pemahaman saya ini berhubungan sekali dengan literasi sains tersebut. Dan pustakawan diharap lebih aktif berperan dalam segala sisi ya, yang berhubungan dengan sumber informasi, yang berhubungan dengan meningkatkan kesejahteraan, yang berhubungan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di awal saya bilang jangan menjadi alasan klise di saat pandemi, tidak ada anggaran, pimpinannya tidak punya lembaganya tidak ada kegiatan, kita tidak bisa berkegiatan. Itu tidak betul yang seperti itu, tidak boleh kita berpahaman seperti itu, apalagi sebagai pustakawan, karena kenyataannya kita sekarang ini dengan online ini kegiatan kita semakin banyak, ternyata silaturahim kita ternyata semakin sering dengan online ini. Jadi terakhir saya menyampaikan Pak Moderator ya, maaf ya mungkin saya lebih sedikit memberikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau menurut saya pustakawan dan pemustaka sama-sama ya, bagaimana kita tetap dengan hubungannya materi yang saya sampaikan literasi sains ya, kita memang harus literate. Memang kita harus tahu apa yang kita butuhkan, informasi apa yang harus kita cari sehingga kita dapat menemukan solusinya, gitu kan. Literate kan seperti itu, bagaimana kita dapat memberikan solusi kepada pemustaka, mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, bagaimana kita dapat mencari solusi untuk permasalahan yang kita hadapi. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan, moderator. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bu Hani. Cukup bagus sekali antara literasi dan sains ya. Kita memang harus berwawasan ya Bu ya untuk menyikapi tentang apa yang sedang berkembang di masa sekarang ini. Baik, menginjak materi selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Amirul untuk bisa memaparkan materi berikut. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Amirul, monggo. Ya, terima kasih Mas Sahirul. Suara saya terdengar Mas? Jelas Pak, jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Waktu saya sampai jam berapa Mas? Sama Pak, 30 menit pemaparan Pak. Oke, 30 menit. Sudah terlihat ya? Oke. Terima kasih untuk Bu Iriani Ismail yang telah berkenan untuk bagi saya untuk sharing dengan teman-teman di forum yang sangat mulia, sangat istilahnya sangat mendorong bagi kita pustakawan untuk bangkit. Jadi di beberapa webinar mungkin sudah ada, tapi ini sesuatu yang spesial bagi saya. Terus kemudian ada Pak Joko dan Mbak Hani, kita berjumpa lagi secara virtual. Terakhir Pak Joko waktu kita Rakornas. Jadi itu detik-detik terakhir sebelum akhirnya Jakarta lockdown dan kita harus bersua di daring gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kebetulan kami atau saya mendapatkan materi tentang digital literasi. Jadi kalau kita ngomong digital literasi, kemudian sekarang adalah dampaknya di kenormalan baru, kebiasaan baru. Selanjutnya bagaimana? Nah ini yang akan coba kita bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin sempat saya capture satu berita di CNN News di Transmedia. Jadi karena di literasi digital semua sekarang teman-teman anak-anak kita
harus berburu sinyal demi belajar online. Nah, ini di salah satu daerah di Lebak, Banten. Mereka harus berjalan kaki 30 menit untuk mencari sinyal di perbukitan gitu. Jadi ternyata kemerdekaan belajar memang ada konsekuensi yang harus dibayar. Jadi internet sekarang menjadi hal yang utama untuk belajar online. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan juga terdampak juga gitu loh. Nah, ini mau tidak mau adalah kita hadapi. Jadi kita harus tetap belajar, kita harus tetap mengadakan sekolah, perkuliahan, dan perpustakaan juga tetap harus mengerjakan layanan-layanannya. Dan ini ternyata bukan suatu kemudahan, ya kan? Kalau kita lihat mereka harus berjalan kaki, kemudian lompat pagar dan sedemikian hingga baru bisa dapat sinyal, kemudian baru bisa belajar. Nah, ini sesuatu yang memang masih jadi PR. Nanti kita bahas di beberapa slide berikutnya. Kemudian ada satu lagi yang menarik. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kemarin juga sempat viral juga tentang upaya buka masker bareng-bareng. Nah, ini apa kaitannya dengan literasinya? Kalau kita tidak paham, wah ini ternyata kok Garuda krunya kok tiba-tiba buka masker? Apakah sudah berani menantang virus? Mungkin tadi seperti di presentasinya Pak Joko di awal tadi, mana virus Garuda? Virus corona saya akan makan. Nah, gitu kan ya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita. Kalau kita memang sekarang ini secara digital sudah banyak tumpah ruah informasi dan kita harus literate, ya, literasi. Jadi kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko dan Mbak Hani sedemikian bagusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, gambar seperti ini, nah kita seakan-akan, loh, apakah memang nanti seluruh krunya Garuda tidak ada yang memakai masker ketika melayani kita naik pesawat? Nah, ternyata kan tidak seperti itu. Jadi upaya yang dilakukan Garuda adalah di balik masker kita tetap senyum, kita tetap bekerja. Nah, ya kan, akhirnya ada tagline di sana dari berbagai macam bahasa daerah menanyakan kabar kita gitu. Artinya silahkan mulai terbang dengan Garuda. Mungkin mereka sudah siapkan protokol-protokol yang sangat ketat sehingga kita merasa aman untuk terbang dengan Garuda gitu. Nah, ini adalah upaya kita literate. Jadi tidak hanya melihat satu capture saja, tapi kita harus cari tahu, oh ini ternyata di mana toh. Kok bisa ada penjelasan bahwa sekarang Garuda sudah tidak pakai masker semua ketika melayani kita. Nah, itu yang jadi pembuka awal kita, bagaimana kita memahami literasi digital. Ini karena jamnya sudah jam-jam ngantuk biasanya atau jam makan siang, biar tidak bosan Bapak Ibu, silahkan. Jadi Bapak Ibu ada chatting bisa ya, moderator ya? Bisa Pak. Ya, silakan Bapak Ibu chatting, saya kasih waktu 30 detik mengungkapkan apa itu new normal menurut Bapak Ibu gitu loh. Nanti ada 2 buku, saya punya 2 buku dari terbitan ICP, Pustaka dan Kebangsaan. Kemudian satu lagi buku tentang tata kelola informasi. Nah, saya punya 5 buku, satunya 3, satunya 2. Nanti akan saya bagikan kepada chatting-chatting terbaik. Nah, jadi nanti saya akan rekap masukan dari chatting peserta, saya akan kirimkan ke peserta terbaik tentunya menurut saya karena saya yang memberi hadiah. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu, 30 detik ya, bukan 30 menit nanti habis waktunya. 30 detik dari sekarang, silakan. Oke, chat. Monggo. Saya menjalankan ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada penawaran dari Bapak Amirul untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya, kolom, bukan pertanyaan. Apa ya? Komentar ya, silakan komentar. Pak, ya. Menurut Bapak Ibu new normal itu apa gitu? Oh, new normal itu dalam segala aspek ya, mau aspek pekerjaan perpustakaan atau mungkin Bapak Ibu sebagai guru atau mungkin ada juga yang sebagai dosen kebetulan hadir di sini, silakan. Kita kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Oke, sudah berjalan waktunya. Ya, nanti pas 11.25 waktu saya bisa selesai. Oke. Jadi new normal menurut Bapak Ibu bagaimana?
Mungkin Bu Iriani juga bisa menjawab, nanti dapat hadiah juga. Ya. Mungkin Jadi sudah ada yang silakan. masuk itu Bapak Amirul, beberapa Ya, di chat apa? itu. Nanti tolong di save Mas ya. Nanti saya akan titipkan ke panitia siapa saja yang berhak menerima hadiah buku dari saya dan akan saya kirimkan ke alamatnya. Oke Ya. Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan. Hadiahnya Pak Mirul. Iya, Bu Ir, silakan. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa apa istilahnya apa sih tentang new normal menurut Bapak Ibu itu. Oke, nah sekarang sudah new normal selesai. Nah, yang kedua, nah kita tentang bicara tentang digital literasi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu kira-kira digital literasi pada saat new normal itu yang bagaimana? Nah, ini saya kasih waktu 60 detik dari sekarang. Silakan. Jadi kalau mungkin terinspirasi melihat apa gambar tadi anak naik gunung, mungkin di Madura beberapa ada seperti itu Bu Ir ya. Jadi siswa itu masih harus naik ke bukit yang tinggi untuk akses informasi gitu ya. Ya banyak, bukan siswa aja tapi mahasiswanya naik ke bukit. Oh, malah mahasiswanya. Waduh, ini saya belum ada videonya. Nanti kalau ada insya Allah saya share juga kalau gitu. Nah, ini sangat menarik kalau mungkin yang disampaikan Bu Iriani tadi itu. Kalau malah mahasiswa itu. Nah, ini kan sebuah fenomena yang jadi PR kita bersama. Bagaimana sebetulnya digital literasi itu memang diperlukan, tapi kendala-kendala apa ini yang juga harus menjadi perhatian. Bahkan kemarin di Surabaya sempat ada wacana atau mungkin sudah direalisasikan ya. Jadi setiap RW itu diberi kuota internet dan di balai RW-nya nanti warga-warga yang tidak mempunyai akses bisa akses di balai RW dan juga disediakan printer. Nah, itu nanti jadi menarik. Mungkin bisa jadi ide di Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Tinggal 10 detik lagi. Chattingnya sudah banyak ya? Sudah banyak yang masuk? Sudah banyak Pak, alhamdulillah. Oke. Ya nanti tolong di save Mas ya, nanti dikirimkan ke saya. Siap Pak. Oke, ya saya lanjutkan materi kalau begitu. Terima kasih. Mungkin sambil melihat materi mungkin ada inspirasi mau diketik lagi ya monggo. Ya, jadi kalau kita bicara tentang literasi digital ada 8 elemen yang biasa atau yang terkenal dari Belshaw ini dari disertasinya dia yang banyak sudah ada di bukunya juga, bahwa digital literasi itu tidak hanya melulu tentang digital. Digital kita artikan sebagai sebuah teknologi, tapi digital literasi itu juga menyangkut pertama tentang culture. Jadi bagaimana kita harus bertingkah laku di era digital. Nah, itu nanti kan ada juga di sana ada etiket, bagaimana kita harus chatting, membalas email gitu ya. Jadi seperti tadi di webinar ini saya juga kaget ketika join kok ada fotonya gambar dua sejoli yang lagi menikah. Nah, ini juga itu adalah sesuatu culture. Nah, ini bagaimana kita berinteraksi dengan era digital ini. Kemudian how to do, bagaimana kita memiliki kognisi menerima sebuah era di mana digital itu memang ada beberapa perbedaan ketika kita misalnya berkomunikasi dengan sesama kita. Nah, ini yang perlu juga kita ajarkan gitu loh. Kemudian elemen salah satunya yaitu konstruktif, bahwa literasi yang kita bangun dalam era digital itu juga harus bisa membangun apa? Membangun karakter, membangun skill, membangun mental. Nah, kalau kita lihat banyak informasi yang bertebaran itu kalau kita terima mentah-mentah, seperti tadi misalnya, nah itu akan jadi semarak sendiri di otak kita gitu loh. Semarak artinya waduh, kok seperti ini, kok berbeda dengan itu. Nah, itu harus kita berikan ide konstruktifnya. Kemudian mengkomunikasikan terus terang, itu kan perlu juga. Nah, jadi mengkomunikasikan ada dua arti, mengkomunikasikan secara negatif maupun secara positif. Nah, rekan-rekan juga akan tertarik misalnya ketika kita menyampaikannya dengan penuh sesuai dengan komunikan yang mereka terima gitu. Artinya nanti itu menjadi ketertarikannya. Nah, kemudian perasaan bagaimana juga mereka ikut memiliki. Jadi kalau kita misalnya ikut dalam suatu grup lah, grup WA, nah itu
saya seringkali di beberapa grup itu sampai ya di grup apa istilahnya di sekolah, di alumni, nah itu ada pertengkaran-pertengkaran kecil gitu. Nah itu kadang-kadang mereka tidak merasa memiliki bahwa kita sekarang berada di environment digital. Nah itu yang kadang-kadang terjadi, akhirnya mereka live sendiri gitu tanpa izin. Padahal ini adalah komunitas digital. Nah ini yang harus Bapak Ibu ketahui dan memahami semua. Kemudian literasi digital itu juga mendorong orang untuk lebih kreatif. Bagaimana kita membuat konten-konten seperti tadi. Kita menciptakan konten, membuat konten yang bagus, yang bisa terinformasikan secara tepat juga. Nah ini harus jadi perhatian juga. Audiens kita harus jelas. Kemudian, critical, kita tidak bisa menerima mentah-mentah ya kan. Tadi seperti gambar gitu, tiba-tiba pramugari melepas maskernya, waduh nanti jangan-jangan kita tertular. Nah seperti itu. Kita harus kritis. Oh ternyata kalau pustakawan kan bisa itu harus menyeleksi, kemudian memilah, memilih sampai menginformasikannya, mengemaskannya kepada pemustaka. Kemudian kita ini tadi kita menjadi bagian daripada masyarakat digital sekarang. Kita harus berpartisipasi. Partisipasinya bagaimana? Yaitu tadi menyebarkan konten-konten yang bagus. Ini adalah sebuah kegiatan daripada literasi. Nah ini secara era baru sekarang semuanya serba online. Mulai dari pembelajaran, kemudian telemedicine, kita tidak boleh datang ke dokter karena dokternya juga khawatir gitu loh. Sekarang beberapa praktek dokter, jadi sebetulnya bukan perpustakaan saja yang terdampak, tidak ada kunjungan. Dokter yang setiap hari biasanya pemasukannya ya kalau kita tahu ya sangat banyak dengan pasien-pasien, sekarang menutup gitu, apalagi dosen-dosen yang dokter-dokter yang sudah senior itu kan karena rentan terpapar virus seperti itu. Itu mereka akhirnya telemedicine. Kemudian teleshopping, e-commerce itu jadi andalan kita. Kemudian webinar ini hampir setiap hari ada. Nah, ini. Kemudian e-donation. Nah, Bapak Ibu mungkin takut ke masjid beberapa waktu lalu, takut ke gereja dan tidak bisa berdonasi, hanya banyak e-donasi. Jadi seperti yang dilakukan di kami itu, kita mempunyai platform Satu Jiwa, kita bisa berdonasi di sana untuk masyarakat, untuk mahasiswa yang terdampak, ataupun untuk alumni pensiunan. Nah, kita punya portal untuk e-donasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, new normal baru ini akan menjadi sebuah tatanan yang kita hadapi bersama. Nah ini kembali ke gaya hidup. Nah kalau tadi kita lihat ada 4 gaya hidup yang akan berubah. Nah, jadi misalnya di sana sekarang kita lebih suka untuk tinggal di rumah karena tempat-tempat rekreasi masih ditutup. Kemudian yang kedua adalah kalau dulu kita di Maslow bilang puncak kebutuhan kita adalah self esteem, pengakuan diri, tapi sekarang tidak. Kita butuh yang di bawah, kebutuhan pokok. Apa itu? Makan, minum, kesehatan. Nah itu yang jadi kebutuhan pokok kita. Jadi terbalik piramidanya sekarang. Kemudian yang ketiga adalah go virtual, otomatis. Sekarang semuanya beralih ke digital dan virtual. Ini butuh sebuah literasi, jangan sampai kita menjadi korban malahan. Nah, kemudian yang keempat, empathic society. Nah, ini kita sangat terbantu dengan jiwa sosial. Hampir semua lapisan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sama gitu loh. Jadi ada gerakan-gerakan untuk berempati. Nah, skill yang bagaimana sih yang harus kuasai ketika kita berada di era new normal maupun dalam rangka literasi digital. Jadi di era digital itu, digital literasi kita akan mendapatkan hal-hal yang baru tentang bagaimana kita berperan, kemampuan, skill, kemudian bagaimana kita harus berpikir. Tadi kan sudah ada beberapa contoh. Di sini ada yang bisa disampaikan dari Jones and Hefner. Bagaimana kita harus cepat mencari sesuatu ketika misalnya melihat benarkah ada pasien COVID, ya, seperti kemarin kan fotografi yang dari. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan untuk meng-create coherent reading. Jadi karena saking banyaknya bacaan-bacaan dari informasi yang tersebar tersebut, kita harus bisa memilah
memilah dan memilih mana sih kira-kira oh yang saya pilih sumber rujukannya dari misalnya Perpustakaan Nasional karena ini sudah qualified, sudah mengalami atau melalui beberapa jalur untuk diseleksi, kemudian dievaluasi sampai ditampilkan ke perpustakaan. Itu sangat menarik. Kemudian bagaimana kita bisa membuat koneksi. Jadi apa yang ada di ide kita itu bisa kita koneksikan ke tempat lain secara digital. Nah, itu sangat mudah sekarang. Jadi kalau kita punya ide, oke, misalnya mau berjualan atau kita mau membuka layanan perpustakaan yang drive thru, nah itu ya karena dampak pandemi sudah banyak yang menyediakan. Nah, ini pentingnya kita mengkoneksikan ide-ide kita. Kemudian kemampuan shoot and edit, nah, ini sederhana gitu loh sebetulnya. Tapi itu penting ketika kita mau share sesuatu secara cepat. Nah, kita mempunyai kemampuan untuk mengedit foto agar tidak salah juga tentunya. Oke, selanjutnya adalah sama tadi. Kemudian kita misalnya harus membuat multimodal dokumen. Nah, jadi satu dokumen bisa kita sertakan beberapa format. Jadi ada teks, ada grafik, ada video, audio. Nah itu sekarang menjadi kemampuan dasar bagi siswa, bagi mahasiswa, dan bagi kita juga harusnya gitu loh. Nah kemudian bagaimana kita create and maintain. Nah seperti tadi kan kalau kita ikut grup, nah bagaimana kita berpartisipasi di sana, menjaganya, kemudian juga kita bisa menjadi mudah beradaptasi gitu loh. Tidak mudah tersinggung di dalam grup itu karena di sana bebas berpendapat gitu ya. Kemudian juga mengeksplor dan menavigasi sama dengan tadi quick research. Nah, kemudian ini yang kadang-kadang agak lupa bahwa Bapak Ibu juga harus memproteksi personal data. Bagaimana kita membuat status, bagaimana kita menampilkan status di WA, di Facebook. Nah, itu menjadi sasaran empuk sebetulnya buat penyedia layanan-layanan online. Nah, ini bagaimana kita care terhadap hal itu. Nah, kemudian apa sih opportunity-nya dengan digital literasi itu? Nah, kita memiliki pengetahuan baru ya. Tadi kan ada beberapa yang Bapak Ibu peroleh gitu ya. Ketika kita ada perangkat baru, ada informasi baru. Nah, itu sangat menjadi pengetahuan juga dan sharing dan networking itu intinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, minder, nah itu apalagi. Jadi pengetahuan itu akan muncul dari berbagai media dan berbagai kegiatan berjejaring. Kemudian skill otomatis Bapak Ibu akan banyak tahu dan kemudian juga akan banyak mempraktekkan sehingga hal itu menjadi experience bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan jejaring. Jadi jejaring baru Bapak Ibu bisa create. Misalnya Bapak Ibu sekarang ikut di grupnya forum perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. Nah kemudian Bapak Ibu lebih spesifik misalnya, khusus kita yang bergerak di bidang pengadaan saja. Nah kita buat grup aja, jadi istilahnya SIG, jadi Specific Interest Group. Nah jadi dari grup besar kita bikin experience baru khusus bagian pengadaan saja. Nah ternyata kan banyak kendala juga, nah itu bagaimana? Ini ada networking baru juga. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gaps. Nah, sekarang memang banyak gaps karena tadi ya misalnya mau akses itu harus ke lereng gunung, nah misalnya. Nah, itu sekarang menjadi dampak. Jadi karena dampaknya ekonomi, sekarang tidak butuh itu mungkin sehingga mereka harus ke kebutuhan pokok. Nah ini tentunya harus ada prioritas dan kita sebagai pustakaan juga bisa mengedukasi melalui digital literasi. Kemudian gaps tadi yang saya bilang juga kendala adalah keterbatasan akses. Nah, apa platform yang kita gunakan itu juga ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet. Nah, ini bagaimana kita harus menyesuaikan beberapa pertemuan itu. Kemudian infrastruktur. Nah, ini jelas kan. Tadi saya bilang di sinyal tidak ada. Kemudian perangkat saya tidak bisa lihat video. Nah, itu sangat berpengaruh gaps ini. Kemudian overload traffic. Nah, ketika kita webinar ini kadang-kadang ada peserta yang keluar masuk karena jaringan di tempatnya WiFi maupun pakai datanya juga tergantung. Nah, ini kemudian Bapak Ibu juga mempunyai
kesempatan dan partisipasi yang berbeda-beda. Nah, ini yang jadi kendala juga gitu loh. Tidak di semua perguruan tinggi mengalami serupa gitu loh. Kemarin kita mengadakan webinar di FPTI yang dari Irian Jaya itu chatting terus. Saya mohon maaf nanti keluar masuk karena jaringan atau sinyal di tempat kita bermasalah. Dan tentu gaps ini adanya human resources skill. Jadi Bapak Ibu dituntut keterampilan baru, tapi kadang-kadang kita tidak ada dukungan dari institusi, dari lembaga. Bapak Ibu saya yakin di sini yang bisa Zoom dengan mengikuti training Zoom, saya pikir hampir tidak ada. Jadi kita istilahnya otodidak main Zoom-Zooman gini nih. Jadi kita mau bilang chatting, screen sharing, dan sebagainya itu kemampuan yang karena terdesak, karena tuntutan gitu. Kan tidak ada misalnya dari misalnya pimpinan perpustakaan ikut webinar di sana pakai Zoom. Nah, kan tidak ada pelatihan kita dikasih Zoom-nya gimana, bahkan ada yang nggak dikasih paketan data sehingga tidak bisa akses. Nah, ini jadi gaps kita. Ini beberapa update terkait dengan COVID-19 dan Global Library Field yang ada di IFLA. Bapak Ibu bisa cek di websitenya IFLA terkait dengan digital literasi. Itu sebenarnya ada 5 poin. Kalau secara keseluruhan ada 8, Bapak Ibu bisa pelajari di sini sebagai upaya untuk membuka kembali layanan perpustakaan dengan protokol-protokol baru. Nah itu misalnya kita melayankan informasi tentang COVID. Nah ini juga salah satu bagian daripada literasi digital. Nah tadi kan gimana kita menampilkan informasi terbaru. Kita bisa membuat link dari website-website yang sudah qualified, yang sudah terevaluasi. Jadi misalnya dari COVID.go.id, kemudian dari Johns Hopkins University. Nah ini untuk yang di dunia. Nah ini sangat menarik gitu loh. Nanti akan bisa masuk informasinya di website Bapak Ibu semuanya. Nah ini dari American Library Association juga ada, Bapak Ibu bisa dikompilasi juga menjadi satu paket digital literasi di perpustakaan Bapak Ibu. Ini update kemarin belum ada, sekarang sudah ada tahapan recovery. Kalau kemarin adalah tahapan menghadapi pandemi, sekarang sudah ada recovery. Ini bagus sekali. Di Perpustakaan Nasional, nah itu juga ada informasi-informasi flyer yang cukup menarik. Tadi juga saya lihat sudah ada beberapa tambahan. Nah, ini sangat bagus sekali sebagai upaya kita membuat bagian daripada literasi ke lingkungan kita. Di IPE juga ada, cuman saya masih belum banyak informasi. Tadi juga ada glosarium, nah itu yang disampaikan Pak Joko tadi. Nah itu bisa diakses juga dan bisa dijadikan link ke perpustakaan kita. Kemudian akses perpustakaan secara jarak jauh, saya pikir Bapak Ibu sudah melakukan karena terpaksa ya. Yang terpenting adalah mungkin bagi siswa baru atau mahasiswa baru atau pengunjung baru, kita bisa menyiapkan ini yang saya highlight ini virtual visit. Jadi di virtual visit ini sangat akan banyak membantu. Jadi bagaimana memperkenalkan perpustakaan dengan koleksi, dengan layanan, dengan pustakawannya. Tapi kalau kita tidak menyiapkan virtual visit ini akan kesulitan juga. Nah ini gimana Kak? Caranya nanti silakan. Sekarang banyak aplikasi video, direkam, dimasukkan YouTube, kemudian linknya dimasukkan perpustakaan, itu sangat menarik. Jadi di sini adalah servis jarak jauhnya adalah virtual visit yang kita utamakan. Nah ini tadi yang saya sampaikan, support dari institusi ketika kita bekerja dari rumah. Nah kita kerja bahkan hampir 24 jam dalam sehari, 7 jam dalam 7 hari dalam seminggu. Nah itu kan kadang malam itu teman-teman kami buka call center itu justru mahasiswa senangnya malam hari jam 10 ke atas gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu kan. Kita tidak ada jam kerja seperti itu, kemudian institusi tidak banyak mensupport. Nah bagaimana ini? Nah ini harus ada aktivitas-aktivitas lain yang mendukung spirit dan motivasi untuk tetap bekerja gitu loh. Nah apa itu? Nah mungkin ada insentif dari keperpustakaan atau dari universitas atau dari sekolah. Nah ini yang diharapkan sebetulnya untuk menjaga spirit dan motivasi. Kemudian Bapak Ibu bisa, ini salah satu contoh, misalnya kita memaksimalkan apa sih yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Oh misalnya perpustakaannya
buka dengan protokol tertentu untuk masyarakat sekitar gitu, karena kan mahasiswa pulang semua keluar daerah gitu. Nah ini bisa diinisiasikan gitu. Jadi mengatur ulang fungsi perpustakaan, entah perangkatnya. Ini kan salah satu contoh laptop yang ada di salah satu university, Penn State Information Technology, itu dipakai untuk masyarakat sekitar. Nah tentunya ya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kemudian skill apa sih? Nah, ini tadi kan kita bicara skill dari tadi sederhana. Bagaimana kita menggunakan komputer, laptop, gadget, kemudian email. Nah, email yang bagus itu bagaimana gitu kan? Karena ada email itu tiba-tiba kita dapat email kosongan gitu aja, subjeknya tidak ada, tapi tiba-tiba attach file. Nah, ketika kita beritahu sih memang ke orangnya, Pak, saya kirim email itu ada di attach file. Nah, tapi kan ada aturannya, kita harus buat subjeknya tentang apa, di body message-nya tentang apa. Nah, itu yang harus dilakukan. Conversation juga sama. Bagaimana kita berkomunikasi di di Zoom. Nah, itu. Sosial media juga sama. E-resources. Nah, ini untuk digital literasi sangat penting. Jadi Bapak Ibu kan sekarang beberapa ada yang sudah menyediakan open access itu di beberapa e-jurnal. Itu bisa ditarik juga menjadi link di perpustakaan Bapak Ibu. Di tempat kami juga sama. Selain juga akses yang untuk berlangganan. Nah ini harus jadi perhatian juga. Kita bisa menambahkan informasi-informasi ini untuk Civitas Akademika. Nah tapi jangan lupa juga Bapak Ibu memperhatikan terkait dengan konten akses. Jadi ada hak cipta, kemudian bagaimana kita kalau mau ngeprint atau download, kemudian juga bagaimana kita membuat citasi, terus apakah ini data juga free. Nah, ini juga harus menjadi materi kita ketika kita menyampaikan atau meliterasi secara digital, baik itu konten maupun aksesnya. Nah, ini jadi sangat menarik juga nanti bagi Bapak Ibu pustakawan. Kemudian kita juga harus belajar bagaimana kita memulai sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ini Zoom, oke, sekarang semua sudah paham. Tapi bagaimana Zoom secara detail, secara bagus. Nah itu bisa jadi materi bagi pustakawan. Itu pustakawan sekarang sudah banyak itu aplikasi, sumber-sumber informasi terkait dengan Zoom gitu. Nah itu kita sampaikan ulang karena saya yakin tidak semua orang paham seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengakses secara aman, nah, tidak terkena malware, tidak kena iklan. Kemudian dampak pandemi adalah banyak PHK. Nah, di sana pustakawan bisa bergerak juga job skill. Mungkin ada skill-skill baru, misalnya sekarang bisa akses terkait dengan pekerjaan-pekerjaan online. Nah, misalnya jadi reseller atau retailer dari produk-produk yang bisa dikirimkan secara online. Tetap produktif, kemudian terkoneksi dengan lain. Ini jadi satu. Jadi Bapak Ibu berjejaring, tadi itu kuncinya di sana. Jadi memanfaatkan media-media untuk kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Ini salah satu contoh gambar saja. Jadi perpustakaan tetap bisa mengembangkan teknologi yang sederhana sebetulnya. Ini kan kita bikin akses Zoom saja, satu terminal di depan perpustakaan, petugasnya online jam kerja. Nah, ketika ada mahasiswa masuk, kita bisa melayani, tetap jaga jarak. Nah, ini ide yang sederhana sebetulnya kan, tapi bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi kita tidak perlu bertatap muka dengan pemustaka kalau memang daerah kita masih terdampak pandemi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menarik dan menjadikan ide Bapak Ibu tentang digital literasi dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan di rumah saja ketika tidak ada perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amirul atas pemaparannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita memang harus jaga jarak, Pak. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari audiens kita, Ibu Dian Fitri Ningrum. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah untuk pustakawan itu ada dan bisa mendapatkan NUPTK seperti guru? Mohon izin Bapak, banyak tenaga perpustakaan yang masih dipandang sebelah mata, padahal pustakawan juga menjadi agen perubahan. Nah,
ini tidak dispesifikkan, mungkin dari pemateri mungkin ada yang bisa untuk memberikan solusi, Bapak. Mungkin Pak Joko. Pak Joko mungkin ya Pak Joko ya. Mungkin dari Perpusnas ada guidance atau Ya, langsung dijawab, Mas. Monggo Pak, langsung jawab aja Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan apa tadi istilahnya nomor, saya kira itu ya. Ya, NUPTK Pak. Ya, betul. Saya kira kalau untuk nomor tidak ada, jadi Perpustakaan Nasional tidak memberikan nomor seperti kalau kita memberikan NIP, kecuali memang NIP itu dia seorang ASN ya, dan itu pasti diberikan oleh BKN. Tetapi Perpustakaan Nasional memberikan perhatian penuh dan juga dukungan terkait dengan pengembangan pustakawan. Nah, terkait dengan pustakawan, saya kira teman-teman sudah memahami bahwa sebenarnya ada berbagai macam pendekatan terkait dengan itu, khususnya di dalam peningkatan kompetensi. Nah, Perpustakaan Nasional menyediakan dukungan terutama pada waktu ada sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi ada, terus kemudian juga dalam uji kompetensi pustakawan juga dalam berbagai macam aspek ya, tidak hanya secara keseluruhan uji pesan apa misalnya itu, dalam bidang apa, misalnya dalam bidang pengolahan bahan perpustakaan, dalam bidang layanan, dalam bidang pengembangan koleksi dan seterusnya. Nah, aspek-aspeknya ada. Nah, terus kemudian juga sebenarnya terkait dengan pengembangan pustakawan itu sudah paling tidak 2 atau 3 tahun ini kita memberikan perhatian yang besar, misalnya dengan menargetkan untuk melakukan bimbingan teknis untuk para pustakawan di seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di Perpusnas, itu tahun ini 4.000 misalnya. Tahun yang lalu kita pun juga besarnya sama, bahkan untuk diklat untuk pustakawan tingkat ahli dan juga tingkat terampil, itu angkanya 2.500. Nah, saya kira ini juga menjadi perhatian kita bahwa di dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas pustakawan, Perpusnas memberikan dukungan dalam bentuk diklat dan juga bimbingan teknis. Nah, kalau diklat, kurikulum dan juga waktunya memang lebih lama, tetapi kalau bimbingan teknis lebih singkat, dan biasanya kalau bimbingan teknis spesifik untuk aspek-aspek tertentu. Saya kira itu, Mas Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joko. Saya bisa nambahkan, Mas Sairul. Monggo ya, Pak Miru. Terkait tadi ya pustakawan ya. Sebetulnya kalau memang pustakawan kita ada 2 ini ya, dari IPI sendiri juga ada, kemudian dari ICP. Nah, kalau IPI memang kita lebih general, artinya Bapak Ibu bisa menjadi anggota di IPI, silahkan cek di websitenya IPI, itu ada beberapa ketentuannya. Nah, kemudian kalau yang ICP, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, itu memang khusus untuk sarjana ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, itu sebetulnya nomor identitas sih kalau menurut saya. Dan terkait dengan tadi lanjutan pertanyaannya adalah kenapa kok masih dipandang sebelah mata? Sebetulnya sekarang kita melihat dari komunitas, artinya tidak semuanya demikian. Artinya pustakawan sendiri sudah banyak eksis di berbagai tempat, mulai dari yang level paling istilahnya umum ya, general, misalnya di TBM, di perpustakaan daerah, sampai di kita yang mungkin di perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan khusus. Itu sudah sangat eksis kalau menurut saya. Dan Bapak Ibu mungkin yang masih belum mengetahui ya. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan jejaring. Karena dengan jejaring itu akan mempermudah kita mensuplai informasi ke pemustaka kita. Dan ketika pemustaka itu dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, di sanalah eksistensi kita akan diakui. Saya sangat terbantu sekali dengan OneSet Pak Joko. Jadi OneSet itu saya masih ingat, jadi ketua yayasan saya minta untuk dicarikan buku pendiri Ubaya. Jadi pendiri Ubaya itu adalah guru besar UNER. Saya cari di OneSearch, adanya itu datanya justru malah di Jakarta semua dan di Perpustakaan Nasional. Nah itu. Jadi malah di UNER yang menerbitkan tidak ada gitu loh. Akhirnya saya kontak, kebetulan yang paling mudah menjawab waktu itu lebih dulu punyanya Pak Farli di Daniel S. Library. Nah itu dalam waktu saya minta jam 11, jam 4 sore sudah ada di mejanya ketua yayasan. Jadi
ini adalah fungsi jejaring Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat jejaring sedemikian rupa. Perpustakaan sekolah sangat banyak, ada APC, ada APC, nah itu bisa dimanfaatkan. Artinya ini adalah media kita untuk membuat eksistensi kita. Jadi saya tidak bayangkan ketika tidak ada OneSearch, saya akan cari satu-satu di katalognya perguruan tinggi, katalognya, iya, nah itu ini adalah sesuatu Bapak Ibu ya, silahkan. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Joko itu adalah suatu contoh nyata, contoh konkret. Jadi kita tidak memungkiri kalau memang jejaring itu menjadi kunci bagi eksistensi pustakawan. Oke, itu saja Mas Moderator. Oke, terima kasih Bapak Amirul. Untuk berikutnya, oh ya, sekedar informasi ini bagi audiens bisa berkomunikasi langsung dengan pemateri jika ada pertanyaan yang memang tidak mungkin kurang nyaman disampaikan dalam bentuk teks gitu ya. Jadi ingin langsung bicara dengan pemateri bisa disampaikan. Oke. Ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak. Bapak dan Ibu maksudnya. Masih dari yang penanya yang sama. Izin bertanya juga bagaimana cara kita sebagai pustakawan mengelola perpustakaan di masa pandemi terkait mengelola e-book. Ya, mungkin ini tidak dispesifikan Pak, pemateri yang mana, mungkin bisa dibantu menjawab pertanyaan ini mungkin dari Bu Hani mungkin. Atau Bu Hani. Sepertinya Pak Amirul saja ini yang lebih cocok. Iya. Ini Pak Joko dulu, barangkali ada yang ibunya Ipusnas. Monggo Pak Joko. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada dua hal yang mungkin tadi juga sempat saya baca di ruang chat tadi. Yang pertama pertanyaannya sebenarnya bukan e-book tetapi buku. Jadi buku konvensional atau buku tercetak. Nah, bagaimana di dalam masa pandemi ini Perpustakaan Nasional treatmentnya terhadap peminjaman buku yang tercetak. Karena tidak mustahil di dalam masa pandemi ini buku tercetak juga menjadi satu sumber penularan. Karena buku ini tentu dipinjam oleh banyak tangan pada waktu layanan perpustakaan dibuka. Seperti halnya pada waktu Perpusnas membuka per tanggal 11 Juni kemarin. Nah, yang kami lakukan di Perpustakaan Nasional setiap selesai jam buka layanan, berarti di sore hari, itu kami langsung menarik seluruh buku yang beredar. Pengertian beredar berarti dipinjam di meja baca misalnya, dan seterusnya. Kemudian masuk di dalam book shower. Nah, book shower ini manfaat atau gunanya adalah semacam disinfektan untuk buku-buku. Nah, sehingga selama semalam itu masuk dalam atau book shower tadi, sehingga paginya bisa dimanfaatkan lagi oleh pemustaka. Nah, seperti itu. Nah, memang problemnya kalau kebetulan banyak peminjaman, sehingga karena kapasitasnya book shower juga terbatas, ya tentu memang harus ada penambahan jumlah book shower. Nah, memang saat ini kami baru hanya ada satu, tapi sementara masih bisa tertangani. Nah, kemudian kalau untuk e-book, saya kira malah tidak menjadi persoalan yang serumit dalam bentuk buku tercetak, karena kalau e-book kan tidak disentuh langsung. Justru kalau dalam pemaparan kami tadi, saya menyebutkan bahwa penggunaan e-book atau e-journal itu 3 kali lipat meningkat di masa pandemi dibanding kalau masa normal. Karena tadi kata Mas Amirul, karena harus tidak boleh kemana-mana, hanya datang dari rumah saja, menjaga jarak dan seterusnya, otomatis buku-buku digital inilah yang sangat membantu di dalam proses layanan. Nah, jadi penggunaan e-book tidak ada masalah. Bahkan kalau e-book ini kan sifatnya perpetual ya, tidak ada batasan mau digunakan oleh berapa orang ya. Saya kira nggak ada masalah. Nah, kalau di Perpusnas e-book ini ada dua versi, e-book yang dalam masuk database e-resource itu isinya e-book dan e-journal. Ada juga e-book atau buku digital di aplikasi e-Pusnas. Nah, aplikasi e-Pusnas itu buku-buku digital khususnya terbitan Indonesia. Nah, kalau e-book kebanyakan memang reference buku-buku terbitan luar. Nah, untuk buku digital yang masuk dalam aplikasi e-Pusnas yang bisa diakses menggunakan gawai, misalnya smartphone tadi, untuk masa peminjamannya selama pandemi itu kami perpanjang. Kalau semula 3 hari,
kemudian selesai, otomatis langsung hilang dari rak kita. Nah, ini kita perpanjang sampai 5 hari. Nah, tetapi kalau belum selesai nanti bisa perpanjang lagi, sama seperti halnya meminjam buku biasa. Nah, jumlah yang dipinjam pun juga meningkat. Kalau yang lalu hanya 3 pada masa normal, sekarang bisa pinjam 5 judul. Itu Mas, terima kasih. Ya, saya izin nambahkan Mas tadi untuk e-book ya memang sudah seperti itu kok realitasnya, jadi tidak ada masalah. Kalau buku, nah itu kalau memang buku, memang ada beberapa sumber yang menyebutkan buku yang sudah dipinjam ataupun yang baru dibaca oleh pemustaka itu kan memang sangat rentan sekali terjadi penularan. Bahkan ketika buku pun di dalam perpustakaan dibaca dan terbuka, kemudian si pembacanya bersin dan lupa tidak pakai masker, nah itu juga kita tidak tahu buku yang mana itu yang terinfeksi atau terpapar. Nah, memang ada model untuk didiamkan saja. Jadi ada yang seperti di Italia itu ada 7 hari sama. Nah, kalau di kami juga memberlakukan yang sama. Jadi kita diamkan dalam waktu 7 hari. Tapi kalau mau mempercepat seperti yang dipergunakan oleh Perpustakaan Nasional itu juga cukup baik. Artinya bisa jadi buku ini segera dibutuhkan oleh pemustaka lain gitu kan ya. Karena stok terbatas, nah itu bisa meningkatkan kepuasan pemustaka untuk menerima layanan itu. Kemudian ada yang menarik lagi kemarin dari ITB kita juga sharing, tapi mereka sedang buat juga. Jadi bilik disinfektannya itu menggunakan salah satu cairan metil chloride kalau Anda salah. Nah itu nanti bisa salah satunya untuk disinfektan. Tapi modelnya mereka fogging, jadi bukan semprot, bukan spray. Nah itu mungkin nanti jika sudah ada informasinya dari ITB katanya mau di-sharing. Nah itu. Nah kemudian untuk ini tadi ada saya lihat juga pertanyaan tentang apa layanan perpustakaan sekolah yang menarik sesuai dengan generasi milenial pada era layanan jarak jauh. Nah, mungkin tadi ada beberapa contoh Bapak Ibu pemustaka. Jadi sebetulnya adalah kreasi kita aja. Jadi dari Perpustakaan Nasional kan tadi sudah banyak itu itu digital content. Nah, itu dilayankan saja. Di-linkkan saja. Jadi link informasinya Bapak Ibu tempel di website, di blog, share di grup-grup siswa. Nah, itu sangat menarik gitu lah. Bahkan tadi pagi tadi ada kalau tidak salah Bapak Kepala Perpusnas sedang ada webinar juga kan itu. Nah, itu langsung saya share ke salah satu teman yang kebetulan anggota MGMPS di Jombang gitu. Karena free jadi mereka langsung kita aja. Jadi ini pentingnya berjejaring. Jadi Bapak Ibu akan banyak memperoleh informasi, banyak mendapatkan masukan. Nah, itu yang bisa kita share ke pemustaka kita, sekolah maupun perguruan tinggi. Saya pikir sangat membutuhkan itu karena memang di era pandemik ini kita terlalu banyak informasi tentang COVID dan COVID. Jadi kan akhirnya sangat-sangat merecoki pemikiran kita. Jadi silahkan itu di Perpustakaan Nasional banyak sekali kan sumber-sumber informasi, tinggal di-linkkan saja. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, boleh menambahkan moderator? Monggo Bu Hani, monggo silakan. Ya, nyon sewu Pak Joko, ya Mas Amilul juga untuk yang perpustakaan ya, kalau yang bertanya memang dari perpustakaan bukan tingkatan yang perguruan tinggi, mungkin terbatas oleh sarana di masa pandemi ini, bagaimana layanan dengan buku yang cetak. Memang kalau dari kami berpendapat sebaiknya memang sarannya harus disiapkan dulu. Kalau seperti Pak Joko sampaikan harus ada, seperti Pak Amirul juga sampaikan, harus ada bilik, harus ada alat penyemprot atau dalam bentuk fogging atau yang lain. Selama perpustakaan, selama kebijakan sekolah atau lembaganya belum ada secara sarana, memang sebaiknya cetak itu jangan dilayankan dulu karena rentan dengan perpindahan virus tadi atau penularan tadi. Kalau memang belum bisa ada kebijakan tentang sarana. Tetapi di saat lembaga perpustakaannya kembali lagi sudah memakai ETI, kalau memang kalau tadi memang sudah disampaikan Pak Amirul, kita harus manfaat berjejaring itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau pustakawannya ingin berinovasi sendiri, silakan. Jadi membuat produk lagi,
kemudian ditampilkan di konten di webnya atau ditampilkan di konten di FB pribadinya atau dari IG lembaganya. Jadi memproduk lagi informasi itu juga akan lebih menarik. Jadi sesuatu tampilan yang tidak harus berhalaman-halaman atau berlembar-lembar, mungkin bahkan sedikit, tetapi menginformasi atau memberikan informasi yang maksimal. Jadi seperti itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Terima kasih moderator. Terima kasih Bu Hani. Mungkin karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi dan waktunya sudah mencapai batas waktu webinar ini, bisa kami tutup nggih, Bapak Ibu pemateri dan Bapak Ibu partisipan semua. Terima kasih sudah menghadiri webinar ini. Untuk yang sesi terakhir, kami persilakan kepada Ibu Kepala Perpustakaan UTM untuk bisa menutup kegiatan ini. Monggo, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita menyelesaikan webinar ini. Alhamdulillah sukses. Terima kasih banyak khususnya kepada para narasumber, Pak Joko, Bu Hani, Pak Amirul Ulum, rekan-rekan semuanya yang telah banyak membantu di sini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, yang kita bahas ini nantinya akan bisa diterapkan di lapangan, tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan peradaban, katanya, peradaban manusia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang dengan sabar untuk memperoleh kajian ini, terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk semuanya. Selaku penanggung jawab, tentunya saya mohon maaf secara pribadi atas segala kekurangan, keterbatasan, hal-hal yang kurang berkenan, ya semata karena keterbatasan kami. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum sesi webinar ini kami tutup, kami ingin menginformasikan kepada peserta bahwa sertifikat elektronik sudah kami sediakan dan akan kami kirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu berikan waktu pendaftaran awal. Baik, terima kasih Pak Joko, Ibu Sri Wahyu Hastarini sama Pak Amirul atas waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Amirul, terima kasih Bu Sri Wahyu. Terima kasih Assalamualaikum Pak Joko. Terima kasih Waalaikumsalam. moderator. Salam literasi. Sami-sami Pak Joko. Monggo. Sami-sami Pak Joko. Nggih, monggo. Ibu. Mohon Mas izin saya Amirul. Nggih, monggo. Nggih, monggo Pak Joko, nggih. Mas Amirul. Nggih, Sehat. Mbak. Alhamdulillah. Kabar. Bapak Ibu nanti ini saya sudah dapatkan jawaban untuk beberapa kuis tadi. Nanti saya pilih dan saya kasihkan ke panitia untuk minta nomor kontaknya. Saya akan kirim ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Semoga bermanfaat. Siap Bapak. Terima kasih. Pak moderator mohon izin. Monggo Ibu. Iya. Bu Ir, matur nuwun Bu Ir. Bu Ir masih ada di tempat. Aduh. Yes, Mas Amirul. Assalamualaikum Mas Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.